أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga senantiasa memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghitung betapa banyak nikmat yang kita rasakan. Dan termasuk nikmat yang besar bahwasanya di saat seperti ini ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan, untuk menambah ilmu, maka itu adalah nikmat di atas nikmat. Nikmat sehat sudah nikmat, nikmat kesempatan itu juga nikmat, tapi banyak orang yang kemudian lalai, tidak bisa memanfaatkan nikmat itu untuk meraih kebaikan. Dan kemudian ketika Allah berikan kepada kita nikmat lagi untuk bisa memanfaatkannya dalam meraih kebaikan, maka itu adalah nikmat di atas nikmat. Maka tentunya kita juga harus bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan apa yang kita kaji dari tafsir juz amma, yang kita ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab tafsir beliau. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan masuk kepada tafsir surat At-Tin, surat yang baru. Taib. Nah, kita baca dulu surat At-Tin. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keberkahan kepada kita dari ayat yang kita baca. Baiklah para jemaah, kita lihat apa yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tin ini. Di awal surat Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Wa turi sinin, dan juga demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu negeri Mekah. Dari ayat ini para jemaah kita bisa melihat bahwasannya
Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 4 perkara. Yang pertama dengan buah tin, yang kedua dengan buah zaitun, yang ketiga dengan gunung Sinai. Kalau kita kenal gunung Tursina gitu kan. Nah, Tur itu gunungnya, Sinai itu namanya, jadi gabung jadi Tursina ya. Jadi gunung Sinai namanya Tursin ya. Lalu kemudian juga ada negeri yang aman yaitu Mekah. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ya bersumpah dengan nama-nama ini, tentu ada maksudnya. Tentu ada maksudnya. Dan ketika memang surat ini masih diturunkan di kota Mekah, jadi masih surat fase Makkiyah, ya maka tentu sebagai bentuk pengagungan dari itu, maka Allah menggunakan sumpah dengan kota Mekah, itu kota yang aman. Nah, buah tin para jamaah, tentu kita sudah tahu ya, buah tin banyak macam contohnya. Ya ini bukan buah asli negara kita ya, tapi memang banyak di sana. Lalu juga ada zaitun ya, yang ini juga dijadikan ya sebagai minyak yang bermanfaat gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan juga kota Mekah. Nah, ini kan dua hal, tin dan zaitun adalah buah, gunung Sinai dan Mekah adalah tempat. Nah, apa kaitannya? Kenapa Allah memilih buah tin dan buah zaitun? Nah, maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, maka ini menunjukkan bahwasanya ini kembali kepada tempat di mana paling banyak tumbuhnya pohon ini, buahan ini. Di mana itu? Di Palestina. Ya, di Palestina. Nah, di Palestina itu banyak sekali tanah subur yang banyak menghasilkan buah tin dan buah zaitun. Nah, maka kalau dari sini kita bisa sekarang bisa menjadi paham, ternyata tin dan zaitun maksudnya mengarah kepada Palestina, maksudnya kemudian ada gunung Tursina dan juga ada kota Mekah. Berarti ini bersumpah dengan 3 tempat yang mulia. Dan masing-masing kita bisa paham tentang kemuliaan dari tempat-tempat ini. Ya. Palestina, negeri Syam, ya. Di sana tempatnya para nabi. Dari Nabi Ibrahim, ya, dan kemudian keturunannya semuanya Bani Israel semuanya di sana. Sampai terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu ada di Palestina. Lalu Gunung Tursina, kita bisa paham di sana di Gunung Tursina Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, ya. Dan kemudian kota Mekah, maka di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi terakhir, itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini kita bisa paham ya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tin ini bersumpah dengan 3 tempat yang mulia, Palestina, Gunung Sinai, dan juga ada kota Mekah. Dan masing-masing tempat memiliki keistimewaan yang sudah kita, itu diantara saja, masih ada keistimewaan yang lainnya. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kota Mekah disebut sebagai kota yang aman, negeri yang aman. Karena memang ini adalah negeri yang paling Allah cintai. Bagian bumi yang paling Allah cintai dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu adalah Mekah. Ya, yang di sana ada Ka'bah. Ya. Sebagaimana ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 3 tempat tadi, ya, tin dan zaitun itu menuju kepada Palestina, itu adalah kotanya para nabi, ya. Terus kemudian Tursina
itu tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dan kemudian di Mekah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama juga menjelaskan bahwasanya di antara makna ketika Allah berfirman dengan wa turi sinin, itu adalah sebuah gunung yang penuh dengan keberkahan, yang mana ini Allah memberikan sifat langsung kepada gunung tersebut dengan sifat yaitu Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan. Ini Allah menyebutnya seperti itu di Gunung Tursina. Jadi ini termasuk di antara keistimewaan daripada Gunung Tursina. Baik. Lalu setelah Allah bersumpah dengan itu, maka kemudian Allah melanjutkan dengan firman-Nya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau kami ya telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Baik. Di awal tadi Allah bersumpah. Ketika Allah bersumpah, itu berarti di sana nanti ada, kan kalau kita bersumpah ya, orang bersumpah itu kan nanti mesti diiringi dengan sesuatu hal yang dijadikan objek kenapa dia harus bersumpah kan gitu kan. Nah, di dalam surat ini pun demikian. Allah setelah mengawali sumpahnya, maka kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang apa, digunakan untuk apa sumpah itu. Jadi untuk menegaskan kepada kita bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita sebagai manusia ini dalam keadaan yang paling baik. Ya, bukan kemudian kita diciptakan ini dengan asal-asalan, tapi memang yang paling baik. Dan kemudian para jemaah, Allah Subhanahu wa taala di dalam menegaskan penciptaan manusia itu diawali dengan 3 penekanan. Penekanan yang pertama dengan kata sumpah tadi. Sumpah dengan 3 tempat yang mulia tadi. Lalu penekanan yang kedua dengan kata lam di sini. Lam. La itu lam taukid. Lam yang bermakna penegasan, penekanan. Juga ada kata qad. Itu pun sama maknanya, sebagai mana penegasan. Jadi ini ada 3 penekanan yang menunjukkan bahwasanya memang benar-benar Allah ketika menciptakan manusia itu memang dalam sebaik-baik bentuk. Sehingga ini disebutkan oleh para ulama juga bahwasanya bentuk manusia yang kita saksikan sekarang ini adalah bentuk terbaik. Jadi lebih baik daripada bentuknya bangsa jin, bangsa hewan ataupun yang lainnya. Maka bentuk terbaik adalah bentuk manusia. Ya. Baik. Nah, lalu kemudian para jamaah, ketika Allah menegaskan dalam fi ahsani taqwim, penciptaan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, maka ini juga mencakup makna bahwasanya manusia itu diciptakan dalam bentuk fisiknya yang terbaik. Ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan fisik manusia dengan makhluk yang lainnya bisa kita lihat, ya tentu kita jauh lebih baik kan gitu ya, penataannya, kepala di atas, tangan di samping, kaki di bawah, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang bisa kita lihat. Ya, misalkan ada makhluk seperti yang hewan berkaki 4, ya itu kepalanya setara dengan bokongnya kan gitu kan. Atau juga hewan yang tidak punya kaki gitu kan, hidupnya melata. Nah, kita lihat manusia adalah bentuknya paling baik. Ya. Lalu kemudian selain itu juga yang termasuk dalam makna ahsani taqwim di sini adalah terkait dengan fitrah. Fitrah yang dalam diri kita itu juga yang terbaik. Dan maksud yang kita miliki juga maksud yang terbaik. Jadi kita bisa mengenal fitrah, menerima kebaikan itu ya dalam wujud manusia ini. Baik. Dari ayat ini para jemaah, kita bisa paham bahwasanya tidak ada makhluk ya selain daripada manusia yang lebih baik daripada manusia.
Jadi ini yang harus kita pahami, bahwasanya kita sebagai makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya itu lebih rendah dibandingkan dengan manusia. Dan manusia tentu ini adalah yang terbaik. Dan kita paham tadi ayatnya bahwasanya Allah sendiri sudah menegaskan Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Baik para jemaah. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Setelah Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik fitrah, ternyata Allah itu juga mengembalikan manusia dalam serendah-rendah, ya, makhluk yang rendah. Asfala safilin, makhluk rendah yang paling rendah, makhluk hina yang paling hina. Nah, apa maksudnya di sini para jamaah? Ini juga mencakup dua makna. Makna yang pertama, setelah manusia mencapai kesempurnaan fisik, ya, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian tumbuh jadi remaja, jadi pemuda dan dewasa. Setelah sempurna kesempurnaan fisiknya itu, apa yang terjadi setelah itu? Manusia akan menurun, ya, menurun kemampuannya, menurun, menua, ya, usia semakin tua, ya, semakin lemah fisiknya, semakin lemah mungkin ingatannya, semakin, ya, tidak menarik penampilannya, kan gitu ya, semakin udah mulai muncul keriput dan segala macamnya. Dan bahkan ketika emang usia berlanjut sampai panjang itu menjadi, ya, yang tidak tidak baik untuk dilihat gitu, tidak enak dilihat. Menjadi kalau sedangkan sampai usia 100 lebih gitu, biasanya menjadi kayak kurus, tinggal tulang, lemah, ya, bahkan ada yang pikun, alhamdulillah, ya. Nah, maka itu menjadi asfala safilin secara fisik. Nah, itu secara mana yang pertama, secara fisik. Sehingga jasadnya manusia semakin lama semakin lemah dan semakin rendah kualitasnya gitu. Adapun mana yang lainnya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan tadi manusia dalam fitrah yang terbaik untuk menerima hidayah yang terbaik seperti itu, lalu ternyata manusia itu juga banyak yang kemudian dia memilih untuk tidak mengikuti petunjuk, mengambil jalan lain, sehingga dia kembali menjadi asfala safilin, menjadi makhluk yang hina, yang paling hina. Bagaimana ini? Ya, ini terjadi ketika seseorang itu diberikan fitrah, maka fitrah itu akan menerima wahyu, menerima kebenaran, menerima tauhid, ya, menerima tauhid, dan kemudian dia akan mengembangkannya menjadi sebuah amal ibadah yang bisa dilaksanakan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham semua ayatnya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia mengikuti fitrahnya. Nah, akan tetapi para jamaah, ketika manusia itu kemudian tidak mau menggunakan fitrah ini dalam menerima kebenaran, menerima wahyu seperti itu, apa yang terjadi? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian, ya, kami kembalikan dia dalam kondisi yang paling rendah. Ya, di dalam surat yang lain disebutkan bahwasanya, ya, balhum kal anami balhum adul. Mereka itu, orang-orang kafir itu kan hidupnya hanya makan, minum, tidak mau ibadah itu kan. Ibaratnya apa? Seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Jadi lebih hina daripada binatang ternak kedudukannya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ya. Dari sini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat kalau manusia diciptakan dalam fisik yang terbaik, dalam fitrah yang terbaik,
itu digunakan untuk menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi makhluk yang terbaik dengan kondisi yang keimanan paling tinggi. Tetapi kemudian ketika sudah diberikan fisik yang terbaik, diberikan fitrah yang terbaik, tapi malah justru dipalingkan kepada yang selain ketaatan kepada Allah, selain ibadah kepada Allah, maka dia menjadi makhluk yang paling hina. Di dalam kaidah ketika kita memahami Al-Quran, kaidah tafsir itu sebagaimana ditulis oleh guru dari Syekh Utsaimin, yakni Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Lisan li Tafsir Al-Quran, ya, kaidah-kaidah yang baik dalam menafsirkan Quran. Di kaidah 34 beliau menyebutkan di sana bahwasanya ya termasuk kaidah adalah man taroka ma yanfa'uhu mal imkan ubtuliya bima yadur. Ini kalau kita pahami dari ayat Al-Quran seperti itu. Jadi siapa yang itu dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dia, padahal dia mampu untuk mengerjakan yang manfaat itu, maka dia akan diberikan bala berupa dengan apa? Dengan bistigho lima yadur. Dengan dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dan ini jelas sekali. Tadi orang-orang diberikan fisik yang kuat, diberikan fisik yang bagus, diberikan akal yang bagus, fitrah yang bagus. Tujuannya apa? Dia bisa mengambil ya hidayah, kan gitu ya, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Mampu seperti itu. Tapi ketika dia meninggalkan seperti ini, maka dia akan diberikan bala dengan sibuk kepada sesuatu yang membahayakan. Sibuk apa? Kita lihat misalkan ada orang yang dia sibuk menyembah kepada sapi, ya. Bahkan ketika hanya menyembah sapi itu nggak sekedar disembah tok, mereka juga rebutan minum kencingnya sapi, ya. Mereka rebutan mandi dengan kotorannya sapi, ya. Ini kan hina sekali. Maka dikatakan asfala safilin, lebih hina, ya. Atau juga misalkan ketika mereka itu mengagungkan ya patung, misalkan seperti itu. Hari-harinya hanya untuk tunduk kepada patung, patungnya diminyakin, patungnya dikasih makan, patung dikasih makan, dan makanan yang enak-enak gitu. Ini kan ya naudzubillah. Inilah keadaannya ketika orang tidak mau menerima kebaikan, ya, maka dia akan diberikan bala dengan sibuk kepada sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Baik. Nah, bahkan naudzubillah ya, di negara yang mereka itu menyembah sapi misalkan seperti itu, mereka itu ya justru menganggap nyawanya sapi itu jauh lebih mulia daripada nyawanya manusia. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang lain hanya untuk demi menghormati sapinya, gitu. Ya naudzubillah. Maka ini adalah suatu hal yang sangat tidak pantas gitu lah. Maka inilah para jemaah, ini kenyataan yang terjadi di tengah manusia, bahwasanya Allah nyatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Baik. Nah, apakah semua manusia seperti itu? Tidak. Ada yang dikecualikan. Siapa itu? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang dia itu beriman dan dia beramal soleh, maka mereka itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Para jemaah, kalau kita lihat dalam susunan ayat ini, ya, Allah menciptakan manusia dalam kondisi terbaik. Kemudian Allah kembalikan mereka dalam kondisi yang paling rendah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kira-kira kalau dikecualikan ini yang dikecualikan itu yang banyak atau yang sedikit? Yang mayoritas atau yang minoritas? Nah, yang minoritas. Berarti kebanyakan manusia ya kembali dalam kondisi yang hina tadi, yang rendah tadi. Dan sekarang pun juga masih sama seperti itu kan. Di seluruh muka bumi ini banyak mana orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, banyak yang tidak beriman kan itu. Ya. Makanya ini orang-orang beriman itu menjadi
ya hal yang sedikit dikecualikan dari kebanyakan manusia. Bahkan dalam banyak ayat para jemaah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, justru orang-orang yang baik itu selalu sifati dengan sifat sedikit. Dan kalau kebanyakan manusia itu justru malah menyesatkan. Ya, di antaranya misalkan wa in tuti aktsar man fil ard la yudillaka sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, kalian akan tersesat dari jalannya Allah. Ya. Tapi kalau misalkan yang sedikit, misalkan wa qalil min ibadiy syakur, dan amat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Nah, jadi yang baik ini ternyata sedikit di muka bumi ini. Ya. Dari sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya ya kalau kita, kenapa sih kok misalkan orang-orang yang tidak baik itu banyak, ya memang itu sudah ya ketentuannya Allah seperti itu. Nah, baik. Dari pengecualian ini para jemaah, mereka orang-orang yang beriman dan para muslim inilah mereka yang tidak termasuk golongan orang-orang yang hina tadi. Orang rendah, orang hina yang paling hina. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan keimanan dan berpegang teguh dengan amal soleh. Nah, Allah menyediakan bagi mereka apa? Falahum ajr. Bagi mereka itu ada pahala. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti apa? Ghairu mamnun. Pahalanya tidak terputus. Dan makna mamnun ini juga mencakup dua makna. Makna yang pertama, tidak terputus dari pahala terus. Dan ini kita bisa pahami ada banyak ya amalan-amalan yang pahala terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, tidak terputus maknanya bahwasanya apa yang kita amalkan, kita mendapatkan pahala, maka pahala itu terus akan bisa kita rasakan sampai hari kiamat. Ada juga amal yang bisa terus menambah, yaitu amal jariah. Ya, amal jariah meskipun kita sudah meninggal, tetap pahala itu bisa mengalir. Ya, pahala jariah itu ya kan ada 3 amal kan. Idza matal insani qata amalu yamin salas. Apabila seorang itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari yang 3. Sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Ya, seperti membangun masjid, terus kemudian juga mengalirkan air sumur gitu kan, juga mushaf, wakaf mushaf dan sebagainya, itu pahalanya terus mengalir. Ilmu yang difa'u bihi, atau ilmu yang memberikan manfaat dengannya. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ya banyak. Ya, apakah misalkan seperti membangun sekolahan, membangun pesantren gitu ya, atau mengajarkan taklim seperti ini, atau kemudian juga memberi beasiswa, ya, mensupport selama itu nanti di sana terjadi ilmu yang diajarkan, dan kemudian di sana itu ada ilmu yang diamalkan, maka terus selama itu masih diamalkan, pahala terus mengalir kepada orang yang berjasa. Awalatun sholeh yad'u lah, yang ketiga adalah anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuanya, maka ini juga pahalanya terus mengalir. Nah, taib. Jadi, dan makna ghairu mamnun, makna yang kedua adalah bahwasanya maknanya ini tidak ada dengan tanpa celaan. Maksudnya gini para jemaah, di dunia ini kalau kita misalkan ada orang dia itu berbuat baik kepada orang lain. Nah, sering nggak ya orang ketika sudah berbuat baik itu diungkit kebaikannya? Sering kan? Nah, kalau misalkan ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, misalkan si A berbuat baik kepada si B, terus dari kemudian si A mengungkit kebaikan kepada si B, bagaimana perasaan si B? Ya, merasa sakit hati kan, nggak enak gitu kan. Misal, kamu itu kemarin sudah saya kasih gitu kok sekarang masih macam-macam aja gitu. Ya kalau memang gitu nggak usah ngasih sekalian bawa kan gitu kan. Ya, karena kalau diungkit itu jadi gak enak rasanya gitu. Nah, makna dari ghairu mamnun di sini ya seperti itu. Ini Allah ketika memberikan pahala itu Allah nggak ungkit-ungkit lagi. Nah, Allah berikan kebaikannya ya dari amal solehnya, kemudian pahalanya itu Allah berikan tanpa diungkit lagi, dan artinya apa? Tidak menimbulkan rasa tidak enak dalam diri kita ketika menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, dan juga tidak ada hal yang tidak mengenakan dari pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi
Itu ya di antara maknanya. Lalu kemudian Allah berikan firman-Nya, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menjadikanmu itu mendustakan agama ini? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala awalnya dari tadi kan berbicara kepada ya dengan bahasa orang ketiga. Lalu kemudian sampai ketika ayat ini Allah beralih dengan bentuk langsung atau orang ajak bicara langsung. Apakah yang menyebabkan kamu wahai manusia mendustakan ya biddin? Din ini ada banyak makna. Maknanya itu ya bisa pertama maknanya segala yang Allah perintahkan itu adalah din. Yang makna kedua adalah ad-din, ini juga agama itu din maknanya. Demikian juga maknanya ad-din ini juga bisa bermakna hari pembalasan nanti hari kiamat. Ya, ad-din juga bisa bermakna aturan dan ketentuan yang telah Allah tentukan. Ya. Jadi ini ditanyakan kepada manusia. Kenapa? Kenapa ditanyakan? Karena tadi manusia yang mendustakan itu mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Jadi mengapa kalian wahai manusia kok kemudian justru malah mendustakan ad-din ini? Ya. Padahal Allah sudah ciptakan kalian dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Allah sudah muliakan kalian dengan fitrah yang paling mulia. Allah sudah kirim para rasul tadi, di awal disebutkan para rasulnya di tempat tanah yang itu, di Syam, di Gunung Tursina, di Mekah. Allah turunkan wahyu, ya. Allah turunkan wahyu untuk membimbing manusia dan juga para rasul di sana. Kenapa kalian mendustakan? Kalian tidak mau menerima. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini justru ya sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita selaku manusia. Kan kalau dalam dunia manusia misalkan kita punya bawahan misalkan seperti itu. Bawahan ini kita kasih tugas, ya, kita kasih fasilitas, ya, kita kasih modal, kita kasih kendaraan, kita kasih apa, kemudian nanti kita mesti minta hasilnya apa, kan gitu kan? Ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya ketika menciptakan manusia, Allah sudah ciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah juga lengkapi dengan fasilitasnya. Fasilitasnya ada fitrahnya, ada fisik yang paling sempurna. Kemudian juga ada wahyu yang diturunkan, ada nabi yang diutus. Ini kan sebagai fasilitas supaya manusia itu tetap bisa berada dalam ketaatan kepada Allah. Maka Allah menanyakan, kenapa kok kalian masih mendustakan, tidak mau menerima itu? Apa alasan wahai manusia? Maka dari sini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenungkan dalam penciptaan diri kita ini, ya tentu bahwasanya kita ini sudah memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya sebenarnya kita sebutkanlah, Allah sudah berikan kepada kita ya nikmat untuk bisa ya hidup di dunia ini. Lalu kemudian Allah sudah berikan kepada kita kemampuan ya dengan memiliki fisik yang terbaik. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memiliki akal yang terbaik. Allah berikan kepada kita fitrah yang terbaik. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Tentunya dengan semua ini kan kita bisa tuh memilih mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Inilah yang kemudian mengherankan kenapa manusia itu justru lebih banyak memilih hal yang bermanfaat bagi dia, tidak memilih yang manfaat. Dan kenapa juga kemudian manusia itu ya sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mayoritas manusia mereka itu ya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menutup surat ini
dengan menegaskan bahwasanya Allah berfirman, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil di antara para hakim? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena memang sudah pasti jawabannya adalah benar. Allah adalah hakim yang paling adil. Ya, Allah adalah hakim yang paling bijaksana. Ya. Dan kata ahkam itu adalah bentuk paling, ya, paling, tidak ada lagi yang melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini kita bisa paham bahwasanya hukum yang paling tinggi, hukum yang paling sempurna adalah hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga hikmah yang paling tinggi, hikmah yang paling baik itu juga hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menegaskan bahwasanya hakim yang paling adil, ya, dalam menetapkan segala perkara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hakim yang paling adil juga dalam membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, dengan semua itu para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kan kita bisa paham kalau sekarang kita di dunia ini sudah punya fasilitas untuk berbuat baik. Terus kalau kita nggak mau menggunakan untuk kebaikan, apa kita nggak takut nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan hakim yang paling adil, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi penutup dari ayat ini. Ini penegasan kepada kita. Kalau sampai kemudian kita masih mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana nanti kalau kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu sebagai hakim yang paling agung, yang tidak pernah salah dalam membuat keputusan? Kalau sekarang mungkin di dunia kita bisa saja para jamaah, kita korupsi, kita nggak ketahuan, bisa saja kan? Ya, yang ketahuan aja gimana rasa malunya kan gitu ya. Itu yang ketahuan. Yang nggak ketahuan lebih banyak lagi kan gitu. Tapi apakah kemudian kita akan menganggap sama bahwasanya hakim di negara kita ini sama dengan Allah SWT? Tentu tidak. Hakim negara kita mungkin lemah, nggak tahu mana yang jahat, mana yang baik. Tapi kalau kemudian hakimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang luput. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah berikan balasan berupa pahala. Dan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, pasti ada balasannya, yaitu berupa hukuman atau siksa. Nah, kalau kita ingin seperti ini berjamaah, tentunya ya ini juga harusnya kita sadar, ternyata kalau kita berbuat, ya perbuatan kita ini sudah ditunggu pengadilan yang paling adil. Semuanya kita pasti mengalami, tidak ada di antara kita yang tidak diadili. Semuanya pasti akan diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Dan tentunya para jamaah, di sini juga patut menjadi perhatian bagi kita. Karena terkadang begini, kita di saat seperti ini, ada di masjid seperti ini, bersama dengan teman-teman kita yang lain, kita enak aja kita beribadah, kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, ya, karena ada temannya. Akan tetapi kemudian saat kita sedang sendirian, apakah sedang di kamar atau ke tempat yang sepi, ya, apakah kita masih menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, atau naudzubillah malah justru sebaliknya, kita mengerjakan kemaksiatan di sana? Apalagi zaman sekarang para jamaah, sangat mudah kita bermaksiat di tempat yang sepi. Dengan apa? Ya, dengan ini, dengan adanya gadget ini. Di tempat sepi, di kamar kita, ya kita bisa mengakses apapun di sana, hal yang baik maupun yang tidak baik. Ya, termasuk misalkan seperti judi online. Ya, kemudian juga ada ya tontonan-tontonan yang tidak baik. Kemudian juga ada bacaan-bacaan yang tidak baik. Itu banyak sekali.
dan itu bisa diakses ya kapan saja, ya khusus saat kita bersendirian. Nah, pertanyaannya para jamaah, kalau kita sedang bersama-sama teman, kita malu nggak seperti itu? Melakukan kemaksiatan di depan orang, malu nggak? Kalau kita mungkin merasa malu dan kita meninggalkan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa di saat kita sepi kok kita juga mau bermaksiat? Bukankah saat kita sedang sepi itu juga Allah melihat kita? Jadi saat kita sedang bersama teman seperti ini, Allah melihat kita nggak? Allah melihat. Dan saat sedang sepi, saat tidak ada orang lain, Allah melihat kita nggak? Allah juga melihat. Pertanyaannya, di saat Allah melihat kita, kok berani-beraninya kita bermaksiat kepada Allah? Kita anggap apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara kalau kita dilihat orang lain, kita bisa berhenti dengan maksiat. Apakah kemudian orang lain itu lebih kita takuti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lebih takut dilihat orang daripada takut dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang patut kita renungkan. Karena ini ya masih banyak terjadi di tengah kita para jemaah, ya. Bahwasanya di saat kita sedang bersama dengan teman-teman ini, kita ya bisalah menjaga diri dari maksiat. Tapi saat sedang bersepi-sepian, ternyata kita masih banyak juga yang asik bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini para jemaah, ya dari surat At-Tin ini ya kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika Allah Ta'ala itu ingin mengingatkan kita tentang hakikat kita sebagai hamba, maka Allah itu sudah mengingatkannya itu dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dari sumpahnya tadi, kemudian dari nikmat yang Allah berikan berupa ya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian setelah itu ternyata kebanyakan manusia itu tidak mau beriman, dan orang yang beriman itu adalah orang yang sedikit saja. Maka tentunya dari sini patut kita syukuri kalau kita memang masih diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman kita ini ya terus istiqomah sampai kita mendapatkan husnul khatimah dan kita menjadi ahli jannah insyaallah. Amin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد